Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Marilah selalu kita panjatkan kata syukur, pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat fitriyah. Fitriyah itu adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari kita 120 hari dalam kandungan ibunda kita tercinta, kemudian nikmat tersebut berjalan seiring berjalannya waktu sampai saat ini. Alhamdulillah, pagi hari yang penuh keberkahan ini, dan insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini, baik tua, muda, anak-anak, itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam cakupan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika mereka berada di pagi hari. Saya sering bercerita sebelum saya sambung, kenapa keberkahan itu akan diberikan Allah di pagi hari. Ada cerita lucu. Mungkin bapak-bapak sekalian kenal dengan dokter ini di Jalan Veteran. Itu Dokter Ali Ghani namanya, Pak Ali Ghani. Tapi kalau kita ngomongnya Ali Ghani. Jadi saya itu sempat menemani ayahanda berobat. Ahli jantung beliau itu. Berdialoglah saya dengan beliau pakai nada Mesir gitu. Izzayak ya Syekh, saya bilang. Saya tanya ke beliau. Dijawablah oleh beliau, khair katanya. Kebetulan nama saya Khair. Jadi bagaimana kabarnya wahai Syekh, saya bilang. Sambil beliau itu ngetik ya, mendengarkan lagu Abdul Basit Abdul Somad. Itu beliau senang sekali dengan ngaji beliau itu. Jam 12 malam itu. Anta Masri katanya. Dia tanya seperti itu. Kamu orang Mesir? Bukan, saya bilang. Saya pernah saja Syekh di Mesir 6 tahun. Oh katanya. Sakin fin katanya. Ditanya seperti itu. Kamu tinggal di mana? Aku bilang sakin fi Madinatul Bu'us. Madinatul Bu'us itu Islamic Mission City. Tempat seluruh mahasiswa dunia Islam berkumpul di situ. Mau dari pecahan Rusia seperti Uzbekistan, Azerbaijan, Tajikistan dan lain sebagainya, kumpul di situ semuanya. Nak hitam nian, nak putih nian ada kalau di situ, Pak. Hitam kelat, cak kepia gitu persis sama. Nak putih nian, cak baju gitu kepia gitu, aduh. Subhanallah di situ. Jadi singkat cerita saya berdialog dengan beliau. Panjang saya tanya, Syekh, saya bilang, "Le, bitishtaghal laylan." Saya tanya seperti itu. Artinya begini, kenapa wahai Syekh kok
Kamu berbeda dengan dokter-dokter yang lain yang ada di Indonesia. Biasanya dokter itu bekerjanya itu jam 8 pagi atau jam 8 malam lah, paling kuat itu jam 8 malam. Jam 10 tutup biasanya. Kok antum mulai kerjanya jam 12 malam? Betul nggak Pak ya? Beliau itu kerjanya 12 malam. Antri itu, yang antri itu subhanallah. Orang-orang Polda itu banyak di situ. Malahan orang luar provinsi. Jadi dia bilang dengan saya, artinya begini, kamu lupa apa katanya? Kan Rasulullah mengajarkan kita untuk bekerja di pagi hari katanya. Subhanallah, saya bilang. Jadi saya pagi harinya antum itu jam 12. Iya katanya. Saya jam 12 malam, kan hitungannya pagi. Jadi beliau itu betul-betul kalau bahasa orang tuh ngambil berkah. Dan itu beliau semangat. Bukan tidak ada pekerjaan dalam keseharian beliau. Saya yakin beliau itu super sibuk. Tapi kok dia memulai itu berdenteng jam 12 malam. Kalau kita tidak, jam 12 malam itu ulang tahun. Tahun baru ya. Entumnya pakai percon. Entumnya itu kita. Tapi di sini tidak. Beliau subhanallah memulai pekerjaan itu dari jam 12 malam. Ternyata paginya beliau itu menurut beliau itu adalah jam 12 malam. Dan subhanallah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pun bangun mulai berdentang jam 1, jam 2 mulai tahajud sampai subuh. Istirahat sebentar, setelah subuh beliau mulai beraktivitas lagi. Kalau kita nih, yo ambillah yang bagian yang keberapa itu kita ambil. Subhanallah, insya Allah kita masih tetap masuk dalam bagian itu. Jam 3, jam 4 saya yakin bapak-bapak sudah bangun. Nah, inilah yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Inilah yang masuk dalam cakupan doa beliau. Maka dikatakan di dalam riwayatnya itu bagaimana gambaran. Ini kan terkait dengan sirah gitu ya. Saya mungkin langsung nyindir sirah sedikit. Bagaimana gambaran para sahabat dan Rasulullah SAW digambarkan sirah dalam sirah itu ruhban fil lail wa fursan fin nahar. Ruhban itu layaknya seorang pendeta yang hanya mendep di dalam masjid, tidak kemana-mana, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam riwayatnya itu Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu menghalangi Rasulullah untuk aktif di siang hari? Ternyata tidak. Dalam kalimat itu ditambahkan wa fursan bin nahar. Kalau sudah masuk siang, Rasulullah dan para sahabat itu layaknya seperti seekor kuda. Taulah kamu bernama kuda. Kuda tuh susunya lagi katanya nama kuat. Tidak, susu kuda. Tambah pula susu kuda liar. Nah ini enggak. Rasulullah SAW itu kudanya nian, pecah kuda nian. Bekerjanya, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkebun, berbisnis di siang hari. Mungkin kalau di kita ini baru tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Pagi hari mulai cak lesu-lesu dikit. Ngapa Pak? Cak lesunya. Semalam capek, tahajud. Iya Allahu Rabbi. Tahajud baru 4 rakaat cuman. Nak kijengok nian kadang-kadang di bulan puasa kayak. Nampak dengan lemahnya kita itu baru sedikit dalam artian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya dengan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Artinya bagaimana kita memanfaatkan waktu pagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik tadi ini baru pembukaan ini, Pak. Baru pembukaan gitu nih. Kembali kepada tadi yang kita katakan Allah akan memberkahi kita semua. Apalagi di pagi hari
kita melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Seperti pada pagi hari ini, subhanallah, saya lihat wajah-wajahnya ini cerah. Salat subuh berjamaah, kemudian kita mendengarkan tausiah. Maka di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di bait min buyutillah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yatruna kitaballah wa yatadarasunahu fih, dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim tadi kita salat, kemudian wa yatadarasuna fihi, kita bersama-sama mempelajarinya. Haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, para malaikat membentangkan sayapnya, Allah memberikan anugerah rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Kemudian yang paling hebatnya lagi, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdanya itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ya yazkuruna fi man indahum, Allah akan menyebut-nyebut kita, membangga-banggakan kita. Jingok jingok. Hebat tak umat Muhammad ini di hadapan seluruh alam semesta, di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nak kamu malas, apalagi yang membuat kita lesu untuk pagi-pagi mengikuti tausiah. Para malaikat membentangkan sayapnya, Allah menurunkan rahmatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita di dunia ini disebut, maaf ini Pak Presiden atau Pak Gubernur di depan pejabat lagi bangga. Saya bangga dengan Bapak Sianu karena telah memberikan bantuan Yayasan Yatim Piatu. Wow, kedap-kedup. Subhanallah, subhanallah, hebatnya. Bangga kita. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan seluruh umat manusia. Mungkin kita tidak mendengar, Allah banggakan kita di seluruh alam semesta. Hanya sebatas satu amal soleh yang kita lakukan. Apa itu? Duduk di masjid, baca Al-Quran, kemudian kita mengikuti tausiah. Insya Allah kita masuk pada bagian itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali ke nikmat Allah tadi. Nikmat Allah ini terus berlangsung, Pak, sampai semua kita menemui ajalnya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan nikmat kita di dunia. Betul apa betul? Betul. Itu sudah janji Allah. Allah akan sempurnakan nikmat kita selama kita di dunia ini. Mau nikmat yang paling kecil, ya tadi kita katakan nikmat fitriyah, kelengkapan tubuh, kemudian nikmat badaniyah, nikmat diniyah, nikmat agama, ya. Kemudian nikmat alamiah, nikmat alam semesta Allah berikan kepada kita. Dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya yang Allah jamin untuk kehidupan kita di dunia. Makanya kadang-kadang kita pun aneh ya, ketika kita menghadapi permasalahan hidup kita, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, maka dikatakan min haitsu la yahtasib, nikmat yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Ya, bayangkan saja burung saja. Ya, dulu pernah dalam kisahnya itu, kisah sufi, dia ingin membuktikan apakah betul nikmat itu pasti datang kepada dia. Ngendep dia dalam gua, tidak kemana-mana. Tahu-tahu ada burung yang membawa makanan. Subhanallah, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala benar kalau di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Maha Pengasih, catat itu. Itu pengasih itu untuk seluruh yang ada di alam semesta. Bukan kita saja yang diberikan oleh Allah, Pak. Biji dalam riwayatnya, biji-bijian yang ada di perut bumi ini dijaga oleh para malaikat. Itu dalam riwayat hadis disebutkan. Bayangkanlah biji-bijian.
nak biji gandum, nak padi, nak yang paling kecil. Ribuan malaikat menjaga itu semua. Apalagi kita ni tercogok manusia yang dijadikan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan telah kami jadikan manusia itu sesempurna mungkin penciptaan. Apalagi kita ini adalah khalifah fil ard, pemimpin dunia. Tentunya kita mempunyai perhatian yang prioritas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah? Ya, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Habis nikmat dunia, kita meninggal dunia. Apakah cukup nikmat di situ? Tidak. Allah akan kembali memberikan nikmat yang hebat, asalkan syaratnya apa? Nikmat tersebut kita syukuri. Syukur dari dalam hati, kemudian lari ke lisan, kata Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Kemudian nanti akan lari kepada af'al, kepada perbuatan amal kita dalam sehari-hari. Ini akan mendatangkan pahala yang itu akan berkelanjutan kelak di akhirat. Mau tak kamu itu? Kita berinfak di masjid 1.000 rupiah, dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap 7 tangkai itu berbuah berapa itu? Mi'atu habba, 100 bijian. Begitulah kata Al-Quran itu, Allah akan melipat gandakan. Tidak hanya sampai 700 saja, tapi itu akan lebih dari adha'afan mudha'afah, berlipat ganda, dan kita tidak tahu. Terserah Allah Subhanahu wa taala, dia yang ngenyuk. Nak 7 juta, nak 7 miliar, terserah. Kan dia, Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk melipat gandakan itu semuanya. Lalu kemana larinya nikmat tersebut? Dimasukkanlah Allah Subhanahu wa taala kita, ya, ke dalam surganya. Di dalam surganya itulah nanti ada nikmat tertinggi. Apa itu, Pak? Nikmat tertinggi menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya yang menjadi target kita di dalam hidup dunia ini. Kita kepengen, kita kan selalu penasaran, mana nih anu uangnya itu. Zaman sekarang ini penceramah cak hebat dikit mulai nak didekati, nak ngajak selfie. Kepengen tahu mana nih, ibu-ibu terutama tak tahan. Padahal laneman nyengok di YouTube, laneman nyengok di TV, nak nyengok nian. Apalagi kita dengan yang kita sembah dari semenjak kita mendapatkan ruh, ditiupkan ruh. Tentunya lebih penasaran lagi. Kalau dalam bahasa kita, manonian wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sembah selama hidup di dunia, yang menjanjikan kepada kita semua kebaikan. Tentunya ini jadi harapan yang paling tertinggi. Aku tak baca lah, nak gambarkannya, aku belum mati. Mak mana wajahnya Allah. Tentunya kita tidak akan tahu sama sekali bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap kelak Allah berikan nikmat ini apabila kita selama di dunia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk pada pagi hari ini, salah satu amal saleh yang tentunya besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita di hari kiamat, dan itu menjadi atau penambah berat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian marilah kita perbanyak solawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baru beberapa minggu yang lalu kita habis maulid. Penuh acara maulid di mana-mana. Di Indonesia rame selama Rabiul Awal. Ya. Ada yang mulai dari tanggal 12 Rabiul Awal nian. Ada juga lah habis Rabiul Awal masih maulid di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seluruh umat Islam di dunia pun mengikuti maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu besarnya ya, euforianya ya, umat manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rasul tercinta kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ini yang pertama. Dan itu tidak hanya sebatas ayat itu saja yang memberikan deklarasi bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Tidak hanya itu saja, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaplikasikannya kelak di akhirat melalui syafaat uzma. Rasulullah akan memberikan syafaat tertingginya untuk seluruh umat manusia. Apalagi masih manusia, maaf, yang bukan umat Muhammad mengecilkan Nabi Muhammad ketika Nabi Adam alaihissalam didatangi oleh para manusia yang dalam kondisi maaf tidak berpakaian, ketakutan, matahari sebegini. Saya tidak bisa. Nabi Nuh, Nabi Musa, begitupun Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang sanggup. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika di dunia pernah ditawari, apakah engkau ingin aku masukkan setengah umatmu ke dalam surga secara otomatis, atau engkau memilih syafaat kelak di akhirat? Ternyata Rasulullah tidak memilih setengah umat manusia, umatnya masuk dalam surga secara otomatis, tapi beliau memilih syafaat di akhirat. Allahu Akbar. Inilah wujud ayat tadi yang mengatakan rahmat untuk sekalian alam semesta. Ternyata itu ada di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kita umat yang gimana kalau bisa kita katakan yang menjadi umat utama gitu ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di mana? Maka dalam ini sedikit menyinggung tentang maulid tadi. Dalam sebuah syairnya seorang ulama mengatakan, iza kana hadza kafira jaa zammuhu. Kalaulah sekelas Abu Lahab ya, yang selalu mengoceh, membenci Rasul, menjahati Rasulullah SAW, datang setiap hari celaannya kepada Rasulullah SAW, lalu Allah berikan kepadanya ampunan setiap malam Senin, keringanan, hanya sebatas dia
berbahagia menyambut kehadiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang selalu dalam hidup kita mencintai Rasulullah, kemudian kita insya Allah husnul khotimah dalam keadaan bertauhidullah. Tentunya kita lebih utama, tentunya kita lebih berhak untuk menikmati tadi rahmatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencintai Rasulullah itu tidak hanya cukup tadi sebatas hati saja, sebatas lisan saja, tapi kita juga ingin mempelajarinya, mengetahuinya seluk-beluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya selama di dunia. Maka para ulama membuatlah istilah namanya as-sirah an-nabawiyah. Kata para muhaddisin menyebutkan as-sunnah an-nabawiyah itu as-sunnah lughatan itu disebut dengan makna as-sirah. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Maka didefinisikan oleh para ulama, para muhaddis, as-sunnah kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan beliau, au fi'lin, dari perbuatan beliau, atau takririn, atau keputusan beliau, au sifatin, atau sifat-sifat beliau, min qabla al-bi'sati wa ba'da al-bi'sah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, artinya di bawah umur 40 tahun, ya, wa ba'dal bi'sah, sampai di atas umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Itulah as-sunnah an-nabawiyah, pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mungkin ada ibu-ibu di belakang, ada tak? Ada. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebelum beliau diangkat menjadi rasul itu juga kita layak contoh dalam kehidupannya? Lihat, kita ambil satu penggal cerita bagaimana kafir Quraisy mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peletakan Hajar Aswad. Ya kan? Itu ceritanya masyhur. Cuma tidak apa-apa, kita ulang lagi. Bagaimana pengakuan itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Orang kafir aja memberikan pengakuan beliau itu Al-Amin. Bayangkan ketika mereka berdebat, semua kafir Quraisy, siapa yang yang layak meletak ke Hajar Aswad ini? Aku, kata satu kabilah. Aku, kami. Setelah banjir bandang menerpa Ka'batullah, kami. Beributlah mereka masing-masing ingin meletakkan Hajar Aswad. Kemudian ada satu ide, bagaimana kalau kita buat satu undian saja. Apa itu? Siapa yang masuk Masjidil Haram, Masjid Haram, Ka'bah lah kita katakan pada saat itu dia yang layak meletakkan Hajar Aswad. Ya, ini sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tentu kafir Quraisy siapa sebenarnya ngenyuk ide, dia tahu tidak akan ada yang nak masuk masjid itu. Karena orang kafir Quraisy ada sholat. Nak ngapain subuh-subuh masuk masjid? Ya, nak ngapain masuk masjid? Nak beribadah kepada Allah. Tapi ternyata bukan para pembesar kafir Quraisy yang masuk ke masjid. Ternyata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh-subuh dia masuk ke masjid. Nah, jawang kafir Quraisy itulah. Itu yang layak meletakkan Hajar Aswad. Karena dia memiliki kecintaan dengan Ka'batullah. Akhirnya mereka sepakat. Setuju semua. Datanglah dalam perjanjiannya kapan gitu mereka mulai ingin meletakkan Hajar Aswad.
Kalau kita di Indonesia mana lah Pak? Setelah diberikan amanat kepercayaan, langsung tegak. Sini, baca lepasnya. Tegak macam itu. Subhanallah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, subhanallah, bijaksana dia. Dia tidak mengambil momentum kesempatan itu untuk mengangkat dirinya, tidak. Beliau meminta kepada setiap pemimpin. Nah, ini yang harus juga kita pelajari, bagaimana kita menghormati pemimpin walaupun kita diberikan kesempatan. Beliau bijaksana. Silakan kepada seluruh pemimpin, tolong datangkan kain. Ya, kain. Nih, nanti di tengah-tengahnya itu atau sorban lah ya gitu ya, diletakkanlah Hajar Aswad itu. Masing-masing pemimpin, lihat ini, cikal bakal seorang pemimpin dunia sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau diawali dengan menyatukan para pemimpin kabilah Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Ya, akhirnya masing-masing mengangkat dan mereka merasa puas dengan keputusan yang diberikan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita contoh. Artinya begini, pemimpin merasa tak dikecil ke, tidak, yang kecil juga tak merasa diinjak-injak. Artinya akor, betul lah, akorisasi. Masing-masing bertemu. Nah, di sini yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana seorang pemimpin, bagaimana rakyat. Anggaplah Rasulullah pada saat itu rakyat, ya kan? Beliau menyatukan para pemimpin, ya, dan akhirnya beliau tetap diberikan kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Nah, ini sepenggal cerita dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pelajaran sangat berharga untuk hidup kita, apalagi zaman sekarang. Masya Allah, berebutan nak nyari kursi. Aku pertama kali duduk nyengok kursi ini di mana lah? Masjid Baitur Rahman nih, beli kursi ini. Lemak juga ini kalau nak ngetik-ngetik di rumah nih. Ini ustadzku saya ini perlu dijuk tahu di mana belinya nih. Mang Padlah ini caknya perlu diinfokan ini untuk ngetik lemak ini kalau nak ngetik-ngetik S3. Aku bukan nak masalah kursi ini, cuman kita di berebut kursi, nak parak berebut kursi. 2024 ini mulai tak berteguran, ya, yang sama-sama Muslim mulai saling beributan gara-gara kursi. Yang dapatnya yang itulah. Nah, ingatlah itu semua hanyalah dunia. Dunia galau. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, itu sepenggal cerita. Kemudian kita beralih kepada yang lainnya. Kita ambil aja penggalan-penggalan kecil-kecil cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bapak-bapak sekalian, saya sering ini menanyakan ini. Masuk kamar mandi tadi berdoa ada? ini pertanyaan kecil saja. Masuk kamar mandi berdoa ada? Masukkan kaki kanan atau kaki kiri? Dek, kau kaki kanan kaki kiri masuk kamar mandi tadi, Dek? Pintar, kaki kiri, karena diajarkan. Rasulullah mengajarkan kita berdoa. Masuk kamar mandi itu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin lanang dengan jin betina. Azim Pak, makna dari doa itu. Ternyata kita masuk kamar mandi itu ada jin lanang dengan jin betina. Dalam kamar mandi diam. Zaman sekarang TikTokan, Facebook. Itu yang terjadi. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Keluar kamar mandi pun kita berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, sambil melangkahkan kaki kanan. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah,
alladzi azhaba annil adza, engkau telah membuang dari diriku kotoran, wa'afani, dan engkau maafkan aku. Bayangkan Pak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak buang hajat sulit, maaf kata itu kotoran itu keras. Operasi lah berapa duit? Ini cukup dengan kates kita beli di Cinde. Keluar kotoran itu begitu saja dengan nyamannya. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersyukur itu semua. Kagetlah nak masalah berjihad, nak masalah perang. Maaf, kadang-kadang kita itu habis-habisan, ini. Cuman hal-hal yang seperti kecil seperti itu kadang-kadang kita lupakan. Pada Rasulullah SAW selama hidupnya betul beliau hebat dalam peperangan, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Badar, perang Uhud, hebat beliau. Tapi permasalahan kecil seperti itu sampai dalam cawisan kami, betulan aku semalam ngisi cawisan di Indralayo itu tentang Syama'ilur Rasul SAW, bagaimana lengkapnya kepribadian Rasulullah, tentang masalah bercelak dari Rasulullah itu hobi. Bercelak. Bercelak nih. Beliau menganjurkan kita yang laki-laki untuk pakai celak. Kenapa? Karena dengan memakai celak di dalam riwayatnya itu bukan satu atau dua saja, sampai beberapa riwayat menyebutkan itu akan mempertajam penglihatan dan bisa menambahkan tumbuh lebatnya alis. Itu celak, masalah celak Pak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu beliau ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena manusia apapun aktivitasnya, mau mereka aktivitas perang di kantor dan lain sebagainya, jangan lupakan diri pribadinya untuk menjaga. Makanya Rasulullah itu kan, bayangkan saja Pak, hanya 14 uban yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Malah ada yang mengatakan ada 24, itu yang paling banyak uban Rasulullah. Menunjukkan beliau itu bukan orang yang stres. Karena uban itu, kenapa? Uban itu termasuk sesuatu menunjukkan pikiran berat. Betul lah Bu? Kenapa? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, kamu ada uban? Ditanya oleh sahabat, iya. Gara-gara apa? Gara-gara surah Hud, surah Al-Mursalat, surah Al-Qari'ah, kemudian surah An-Naba, ada 5 surah. Aku amati, ternyata dalam surah itu berbicara tentang yang tadi kita bacakan pada saat sholat tadi, tentang betapa hebatnya peristiwa yang akan terjadi pada saat hari kiamat nanti. Jadi pikiran Rasulullah sehingga menyebabkan tumbuh uban beliau itu. Ini kalau kita ini bukan itu, mikir ke pagi kage nak makan apa, siang kage nak makan apa, budak anak sekolah di mana, kira-kira kalau lah sekolah di mana kage nak begawi apa, ya nak mikir ke tanah segala itu yang kita pikirkan selama di dunia ini. Tapi Rasulullah SAW hidup beliau santai, rileks. Memang aktivitas beliau itu berat, memimpin umat, ya. Tapi beliau tetap dijalani dengan kenyamanan. Berarti kalaulah sempat bercelak Pak Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersempat bersisiran, Rasulullah itu kan, Aisyah meriwayatkan dalam riwayatnya, saya kata Aisyah biasa nyisir rambut Rasulullah SAW ketika saya haid. Bayangkan haid itu kan, maaf kata itu betina tidak boleh didekati, jangan banyak didekati. Tapi Aisyah biasa nyisir rambut Rasulullah. Artinya beliau tetap kemesraan, tetap santai, tetap nyaman dalam kehidupannya. Kan, dan inilah yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kita semuanya. Artinya apapun aktivitas kita di dalam kehidupan di dunia ini, nak berat apa dia, belum apa-apa. Betul lah Pak? Belum apa-apa kita ini. Paling-paling kita berat di kantor pun tidak gawe, tidak perlu banyak.
Pergi pagi datang ke kantor, duduk ngetik dengan balik. Kalau itu begawi di kantor, begawi di kebun. Kadang-kadang sekedar nyadap. Nyadap itu payola, berat. Paling kuat itu hektar kalau nyadap karet misalnya kan. Atau misalnya sawit, atau misalnya berdagang dan lain sebagainya. Apa yang beratnya? Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, nikmatilah hidup itu. Jalanilah hidup itu. Cuman satu syarat, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenyamanan Rasulullah itu ternyata tidak menyebabkan beliau itu juga santai dalam beribadah, tidak, tapi beliau serius dalam beribadah. Tadi kita katakan di awal bagaimana pada malam harinya Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya, dan itu menunjukkan kepada kita betapa mestinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus menunjukkan keseriusan sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menerima amal ibadah kita. Nah, ini Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kajian kita pada pagi hari ini ya. Ini semoga bisa mengingatkan kita kembali bagaimana jati diri kita sebenarnya, bagaimana kita sebenarnya harus menyikapi hidup kita di dunia ini. Kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah SAW itu manfaatnya adalah kita ingin menerapkan dalam kehidupan kita bagaimana cara berkata seperti Rasulullah, bagaimana berbuat seperti Rasulullah, bagaimana bersikap, bagaimana bersifat seperti sifatnya Rasulullah SAW. Mari kita perbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi asyr. Barang siapa yang bersalawat kepada suku satu kali, aku akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Semua kita masuk pada bagian itu. Terima kasih atas segala perhatian, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabar, selalu nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi bukurina ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.